Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Wa qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah subuh Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya kepada Allah yang telah memberikan kemampuan, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan pagi yang penuh barokah ini, atas izinnya Allah lembutkan hati kita, Allah ringankan kaki kita, sehingga alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, sehingga kita bisa duduk bersimpuh untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi asbab turunnya ridha, maghfirah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyuna wa Habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan insyaallah sampai kepada umatnya di akhir zaman ini. Dan harapan kita semua mudah-mudahan kita bisa meraih, mendapatkan yaitu syafaatul udma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali subuh yang penuh barakah ini, mari kita sama-sama untuk berzikir sejenak. Yang harapan kita mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua, Allah mudahkan urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan keselamatan kita baik di dunia ini dan insyaallah di akhirat kelak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan zikir dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan terucap dari lisan yang mulia ini, yaitu tiada lain adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti mendambakan yang namanya kebahagiaan. Kita semua ingin hidup ini tenang, ingin hidup bahagia, bahkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin hidup selamat baik di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Ini yang kita sering minta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak heran ketika kita ba'da melaksanakan sholat fardu, kita selalu berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang menjadi persoalan kita bagaimana agar dalam hidup kita tenang, agar hidup kita bisa meraih kebahagiaan, keselamatan baik di dunia ini dan insya Allah di akhirat kelak. Kuncinya tidak lain, mari kita sama-sama untuk merawat, yakni keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang pertama adalah keimanan. Karena sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah amal yang paling afdal? Apakah amal yang paling utama dalam hidup ini?" Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tu'minuna billahi wa rasulih." Engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci yang pertama. Jadi kita beriman Bapak Ibu sekalian. Karena iman ini adalah merupakan pondasi. Bahkan iman ini adalah merupakan salah satu solusi di dalam kehidupan kita. Kalau kita jauh daripada keimanan, iman kita lemah, maka jangan harapkan kita bahagia bahkan selamat di dunia akhirat. Iman yang menjadikan kita bisa melangkah berada di masjid yang mulia ini. Iman yang bisa menggerakkan sehingga kita terus dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akhafu ala ummati illa dzafal yakin." Tidak ada sesuatu yang aku takutkan masalahnya kepada umatku melainkan lemah iman, Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merisaukan, tidak mengecewakan tentang masalah harta dan kekayaan. Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat khawatirkan itu manakala umatnya dalam kondisi lemah iman, Bapak Ibu sekalian. Lalu apa dampak atau dari lemah iman tersebut? Yang diantaranya pertama, andaikan kita memiliki iman yang lemah, hidup kita akan seperti kapas. Hidup kita akan terombang-ambing seperti buih di lautan. Bagaimana pergaulan kita? Di sanalah apa yang kita lakukan. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman, mungkin kita tidak akan terbawa seperti itulah. Bahkan ketika kita memiliki dorongan syahwat, keinginan yang tidak didasari yakni dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan melakukan sesuai nafsu dan keinginan kita. Ini yang akan terjadi. Mari kita belajar dari pengalaman kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Saat ini kita sering melihat di medsos, di televisi, kenapa seorang suami sampai memotong-motong istrinya. Kenapa seorang suami sampai tega, Bapak Ibu sekalian, membunuh istrinya sendiri. Sampai yang dimasukkan ke dalam tas, yang dipendam di dalam tanah, bahkan tidak sedikit yang dilemparkan ke kali atau ke sungai. Kenapa? Ini tiada lain karena lemahnya iman.
Makanya pantas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan kepada kita umatnya, seandainya kita lemah iman, ini yang sangat dikhawatirkan. Maka oleh karena itu, mari kita pupuk keimanan ini sehingga tumbuh subur di dalam hati kita, karena ini adalah kunci kebahagiaan kita di dalam hidup ini. Bukankah kita sering mendengar suatu kisah? Ada seorang pemuda yang sangat itu ia stres dan frustasi, bahkan ia akan loncat melemparkan badannya itu kepada lautan yang dalam. Tapi ketika ia bertemu dengan seorang yang bijak, wahai anakku, sinilah engkau mendatang kepadaku. Lalu anak itu datang. Kemudian seorang bijak itu memberikan sebuah air yang ia isi hanya dengan setengah sendok garam, Bapak sekalian. Lalu apa yang dikatakan oleh anak muda tersebut? Wahai orang tua, apakah engkau tidak akan membunuhku? Orang tua itu kemudian hanya tersenyum, lantas membawa lagi ia ke belakangnya yang di dalamnya ada kolam yang jernih. Lalu dimusakkan garam itu ke dalam kolam tersebut. Lalu seorang yang bijak ini berkata lagi, wahai anak muda, minumlah oleh engkau, cobalah apa rasanya. Seorang pemuda itu menjawab, rasanya enak wahai kakekku. Apa yang menyebabkan bahwa kolam itu tidak terasa asin? Itu tidak lain karena tempatnya yang besar, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga terhadap kita. Andaikan kita menyikapi semua permasalahan yang kita hadapi, maka mari kita sikapi dengan hati yang lebar, dengan dada yang terbuka, dengan pikiran yang jernih, dengan keimanan yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kuncinya. Orang yang beriman tidak akan frustasi hanya dengan masalah harta, hanya dengan masalah kedudukan, hanya dengan masalah persoalan-persoalan dunia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bahwa rangkaian hidup yang kita lalui ini merupakan arena ujian, Bapak Ibu sekalian. Kita diuji setiap hari, setiap saat. Kalau kita tidak mau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus mati berarti, Pak. Beres ujian kita. Maka oleh karena itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin bahwa semua rangkaian kehidupan ini ujian, maka ia akan berusaha dengan sabar, sekalian ya. Jadi kuncinya sabar dan beriman. Kemudian yang kedua, mari kita raih dalam kehidupan ini yaitu rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita raih. Bagaimana caranya agar kita bisa meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus kita raih. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quriya Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Maka apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamkan agar kamu mendapatkan rahmat Allah. Kita sering-sering membaca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian ya. Makanya ketika kita kemarin di bulan Ramadan, alhamdulillah, sampai ada yang hatam 1 bulan 1 kali, ada yang 2 kali. Inilah merupakan salah satu upaya agar kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala inilah merupakan salah satu jalan agar kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya agar kami bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala?" Illa birahmatillah, kecuali dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan rahmat Allah. Hanya cara mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala di antaranya yaitu dengan tadi membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian kita juga berada di majelis zikir di tempat yang mulia ini, di masjid Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita tadi mungkin masuk masjid
maka kita berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami pintu-pintu rahmat, Pak. Mungkin di antara kita ada yang tidak membacanya ya. Padahal di sana itu ada salah satu doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa dicapai di antaranya dengan kebaikan kita. Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sendirinya. Dalam arti ya nanti aja ya, yang penting masuk surga, enggak sholat juga kita menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala harus kita jemput. Yang diantaranya yaitu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu sekalian kita sering mendengar dalam suatu kisah, yaitu ada seorang abid yang ia berada di tengah pulau yang hidupnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dua. Ya Allah, jadikanlah ketika aku meninggal dalam keadaan bersujud. Ya Allah, jadikanlah ketika aku meninggal jasadku tidak habis dimakan cacing tanah. Itu yang diinginkan, Pak. Lantas ketika ia meninggal, ketika diproses di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat, wahai malaikat Allah, wahai malaikatku, masukkanlah hambaku kepada surgaku dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai 2 kali. Akan tetapi si hamba itu bertanya, ya Allah, kenapa bukan dengan amalku, dengan ibadahku yang selama 500 tahun? Saya ingin masuk surga dengan amalku. Maka setelah diperiksa, ternyata ibadah yang ia lakukan selama 500 tahun itu Bapak Ibu sekalian hanya bisa menutupi dengan nikmat mata. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh sebenarnya bila dibandingkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan nikmat mata saja. Apalagi nikmat kaki, nikmat sehat yang saat ini kita rasakan, Bapak. Kita alhamdulillah nikmat saat ini masih kita duduk di Masjid Al-Jabar. Kalau kita merenungkan kepada saudara-saudara kita yang saat ini masih berbaring di rumah sakit, bernapasnya dibantu dengan alat, makannya dibantu dengan alat. Allahu Akbar. Nikmat, Pak. Ini suatu kenikmatan yang Allah kita berikan, yang perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka karena itu jadikanlah ini sebagai upaya untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibadah kita tidak ada apa-apanya, Pak. Kita sholat di sini mungkin saja dalam hati kita terdetik perasaan ria dan ingin dipuji oleh orang lain. Atau mungkin saya sendiri ketika berbicara di forum ini mungkin dalam hati kecil ada kebanggaan apa-apa. Ini yang kadang-kadang menghalangi daripada kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dengan zikir, istighfar kita yang selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semakin dekat Bapak Ibu sekalian. Karena kebahagiaan, kesuksesan kita di dunia ini, pamang juziha anin nari wa udkhila jannata faqad faza. Ketika kita sukses dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari neraka, itu kesuksesan kita Bapak sekalian. Harta kita yang kita kumpulkan, istri kita yang cantik, anak-anak kita yang lucu, semuanya itu akan kita tinggalkan. Apakah mereka mau menemani ketika kita di alam kubur, di alam barzakh? Tidak. Yang akan menemani kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh kita. Mungkin Al-Quran yang kita baca, atau mungkin kehadiran Bapak di tempat yang mulia inilah. Ini menjadi salah satu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di kesempatan pagi yang penuh barokah ini saya mengajak kepada diri saya, kepada saudara-saudaraku yang saya cintai, yang dari jauh, dari Bogor, dari luar kota, mari kita sama-sama manfaatkan sisa umur kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah salah satu bekal kita menghadap
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya mungkin dari kekurangan diri saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.